Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah Victory in Prayer di malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan Yesus, Engkau kebenaran. Kau memberikanku
serahkan pada hambanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami diberikan kembali anugerah untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam firman-Mu, di dalam ibadah Victory in Prayer. Di dalam doa ada kemenangan. Biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh bersama-sama merendahkan hati kami, menyatukan hati kami untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami siap Tuhan, beracaralah, penuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap firman yang ditaburkan boleh kami tangkap, boleh kami mengerti dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dari awal sampai dengan akhir pembacaan firman-Mu, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi kita akan masuk di dalam bulan Oktober. Dan bulan Oktober adalah bulan misi bagi Gereja Bethel Indonesia. Untuk itu saya hendak berbicara satu kata, yaitu judulnya Speak Up. Mazmur 96 ayat 3 berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti kata speak up? Speak up di dalam terjemahan bahasa Inggris ke Indonesia itu saya lihat di kamus, artinya itu angkat bicara. Tapi kalau kita amat-amati belakangan ini ada ini, istilah speak up ini sering kita pakai dengan arti yang lebih luas lagi. Yaitu antara lain ketika seseorang berkata ayo speak up, itu artinya ayo kita berkata terus terang. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disembunyikan tentang sesuatu hal. Ungkapkan kebenaran atau tekankan suatu kebenaran karena ada satu hal yang menghambat, yang mengganjal, yang ketika speak up itu dilakukan, yaitu pengungkapan kebenaran itu dilakukan, ada problem solving atau ada suatu pemecahan masalah, ada jalan keluar yang kita mau capai ketika speak up itu kita lakukan. Speak up, katakan dengan terus terang di depan umum, di depan orang banyak, sekalipun speak up itu menakutkan. Sekalipun ketika kita bicara ada banyak hal yang membuat kita ragu-ragu. Kita diterima enggak kebenaran yang kita ungkapkan. Perkataan-perkataan atau penekanan sebuah masalah yang enggak kita bahas itu diterima orang lain enggak? Mungkin agak menakutkan. Tapi speak up itu perlu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan kita juga perlu speak up. Speak up tentang apa? Banyak hal, tetapi satu hal, penekanan yang bahkan sudah diajarkan sejak Alkitab Perjanjian Lama, diajarkan sampai dengan Perjanjian Baru. Kita perlu mengungkapkan kebenaran tentang satu hal, yaitu kebenaran tentang siapa Tuhan yang kita sembah itu. Seringkali orang ketika orang diperhadapkan bahwa dia harus mengungkapkan siapa Tuhan yang orang Kristen sembah, itu kita mengalami banyak kendala, kita mengalami banyak kesulitan. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan saja memberkati, menolong. Bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Kita enggak mau ungkapkan itu kepada orang lain karena banyak hal. Banyak yang membuat kita terkendala atau kita enggak mau bicara mengenai siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam seperti yang saya katakan tadi, sejak di dalam Perjanjian Lama bahkan sampai Perjanjian Baru, artinya sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini, firman Tuhan itu sudah bicara, sudah mendorong kita untuk speak up tentang siapa sosok Tuhan, sosok Allah itu.
Kita lihat ya, tadi sudah saya bacakan. Kita lihat Mazmur 96 ayat 3, nanti Ibu Ayu akan bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8b. Saya akan bacakan sekali lagi Mazmur 96 ayat 3. Berkata begini, ceritakanlah kemuliaannya, kemuliaan Tuhan ya, di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Perjanjian lama pemazmur mengatakan mendorong kita untuk speak up, yaitu kita menceritakan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya itu perlu diceritakan dengan terus terang. Dan coba kita lihat di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 8b mengatakan, silakan Bu Ayu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jelas sekali Kisah Rasul 1 ayat 8b khususnya katakan bahwa kita harus speak up sampai ke ujung bumi. Nggak usah jauh-jauh dulu, mulai dari Samaria, yaitu mungkin dari keluarga kita, mungkin dari orang-orang terdekat kita. Kita perlu speak up, menceritakan siapa Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah menolong kita, memberkati kita. Baru kemudian bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Baru kemudian kita keluar ke orang-orang di luar kita, ke siapa saja yang Tuhan izinkan kita pertemukan dengan orang-orang itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa speak up, menceritakan kebenaran ini kepada mereka. Saya akan memberikan dengan cara yang sangat mudah sekali bagaimana caranya kita speak up. Pertama-tama, mulailah dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadimu, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepadamu. Bagaimana pertama kali engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bagaimana Dia pernah menolongmu. Orang kadang pernah mengalami mujizat. Nah, ketika dia pernah mengalami mujizat, dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia bisa ceritakan bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami mujizat itu bisa juga pertolongan Tuhan, tidak harus mujizat ya. Mujizat itu sesuatu yang paling gampang atau paling spektakuler untuk diceritakan. Tapi tidak harus itu. Bagaimana engkau bertemu dengan Tuhan, bagaimana engkau disembuhkan dari sakit penyakit, bagaimana engkau ketika mengalami kesulitan keuangan, kesulitan apapun, ketika engkau mencari Tuhan dan bertemu dengan pribadi Tuhan, atau lebih tepatnya Tuhan memperkenalkan dirinya atau menemukan diri, menunjukkan dirinya, bertemu dengan engkau, itu engkau sanggup, itu engkau bisa ceritakan kepada orang-orang di sekitarmu. Siapa Tuhan, Allah yang kita sembah itu. Bahkan ketika kita mengalami sukacita, misalnya kita mengalami kemenangan, keberhasilan. Kemarin ada anak pemuda di tempat kita dapat juara 1 lomba masak. Itu sesuatu kalau saya pikir-pikir ya, sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Di antara berapa ya, ratusan atau ribuan, ratusan orang ya, ratusan kontestan yang pinter-pinter, ini lomba masak, pinter-pinter masak. Tapi bisa ya seorang yang mungkin kita bilang biasa aja, seorang anak muda yang masih muda. Saya kalau mau kenal siapa namanya silakan chat di Japri, nanti saya perkenalkan siapa namanya. Itu luar biasa dan saya sendiri yakin ada seorang anak yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia boleh mengalami kemenangan itu. Dan itu adalah modal pertama untuk kita speak up. Sukacita, kemenangan, bahkan musibah, bahkan kesulitan atau apapun. Contohnya saya sendiri. Kalau saya ketika saya pertama kali bertemu dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang hebat.
biasa-biasa saja. Saya orang Kristen sejak lahir, sejak kecil. Pelayanan, ya saya ikut pelayanan, awalnya nggak ikut pelayanan, biasa-biasa aja. Sebagai anak remaja biasa-biasa. Tapi suatu hari ada orang yang mengasihi saya, yaitu anak remaja di gereja saya datang berkunjung, pengurus remaja di gereja saya berkunjung. Dan dia cuma memperkenalkan, Yesus itu mengasihimu, Yesus itu Tuhan yang juru selamat, bla bla bla. Sampai kemudian saya sendiri lupa apa aja yang dia ceritakan. Tapi satu yang saya ingat, dia itu ingat sama saya, dia mengunjungi saya, terus dia memperkenalkan Kristus, mengajak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan saya ingat banget, itulah titik awal seorang remaja yang namanya Nanitan, seorang yang tidak punya kepercayaan diri, seorang yang minder, seorang yang pemalu, yang gak pandai bicara. Akhirnya Tuhan mengubahkan hari demi hari, membuat saya mengalami bahwa hidupku berarti. Itu karena apa? Karena ada orang yang mau speak up kepada saya, menceritakan kebenaran tentang siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Itu modal pertama, untuk speak up. Gampang sekali, ceritakan pengalaman pribadimu pertama kali atau pengalaman pribadimu entah pertama kali, entah engkau pernah berjumpa pada saat engkau pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Speak up dibutuhkan keberanian. Tentu saja ada banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun tidak bisa speak up, tidak pernah menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita takut, takut disepelekan, takut tidak diterima, takut dikucilkan, atau takut dibenci karena kita minoritas. Mungkin karena apa yang kita bicarakan itu membuat orang lain, siapa sih kamu? Membuat orang lain berkata, kamu anak kemarin ngapain bicara itu bukan urusanmu. Mungkin kita khawatir, kita takut apa yang akan kita ceritakan nanti membuat orang-orang tidak bisa menerima kita. Bahkan orang mencap kita sok rohani lu, mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan semua orang yang mendengarkan siaran ini, saya katakan bahwa speak up itu membutuhkan keberanian dan jangan takut karena firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20, silakan Bu Ayu ya. Matius 28 ayat 20 memperlengkapi kita. Perhatikan Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu. Tuhan Yesus memberikan kita perintah agar kita speak up dengan penuh keberanian. Karena dia gak ngawur. Dia berkata, aku menyertai kamu. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus memperlengkapi, memberikan kuasa kepada orang, yaitu murid-muridnya, orang Kristen. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan ketika Yesus memerintahkan kita untuk speak up tentang kebenaran, siapa sosok Allah, siapa sosok Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Dia juga memperlengkapi, memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus. Pada saat kita diperintahkan untuk speak up tentang kebenaran ini, dia juga memperlengkapi kita dengan kuasanya. Kuasa yang memampukan kita berkata-kata, mulai dari mana kata-katanya? Dia yang akan menolong. Apa saja yang akan kita beritakan?
Selain kita belajar dari firman-Nya dan pengajaran-pengajaran bagaimana kita bisa menginjil atau memberitakan siapa Yesus, Roh Kudus akan memberikan kuasa sehingga kata-kata yang kita sampaikan itu mendapat urapan. Bukan hanya sekedar kata-kata biasa yang gak ada artinya, tapi mengandung kuasa. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang mengubahkan orang dari yang buruk, dari yang mengalami masalah, orang yang dari yang sakit mengalami kesembuhan, mengalami perubahan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Allah akan memberikan kuasa ketika kita mau mentaati Dia. Dengan berani kita speak up. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah engkau seperti ketika orang-orang contoh ya, speak up itu diungkapkan ketika seseorang misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, pemakaian ini dipakai. Saya ingat banget waktu itu ada sebuah masalah yang terjadi. Nah, masalah itu harus diungkapkan, makanya saya terngiang-ngiang terus kata-kata speak up itu. Terus kami mengadakan rapat mengungkapkan satu orang yang merasa mengganjal dengan masalah yang kita hadapi bicara. Saya juga teringat tentang ada orang-orang mungkin di tengah-tengah kita yang mengalami pelecehan seksual atau sejak kecil dibully sehingga dia mengalami masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin ketakutan, mungkin trauma. Kalau orang mengalami pelecehan seksual dia mengalami trauma. Bertemu dengan misalnya seorang perempuan ya, ketika masih kecil dia mengalami pelecehan seksual oleh seorang laki-laki yang tinggi besar misalnya. Nah, waktu kehidupan sehari-harinya kemudian wanita ini, perempuan ini ketemu dengan seorang laki-laki yang tinggi besar yang punya tipikal tertentu, karena waktu itu dia mengalami pelecehan dengan tipikal orang itu, dia ketakutan. Nah, itu enggak ada yang tahu, hanya dia yang tahu. Makanya ketika dikatakan, ayo speak up, apa yang terjadi dengan dirimu? Orang ini kemudian akan bicara dengan terus terang, tanpa ditutupi di depan umum, di depan orang banyak. Untuk apa? Untuk problem solving, seperti yang tadi saya katakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita speak up secara rohani, bicara tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, pada orang banyak, itu juga problem solving. Apa problem solvingnya? Pemecahan masalahnya adalah satu yang pasti, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan mengalami harapan di dalam masalah-masalah yang mengikatnya. Dia akan mengalami jalan keluar, menemukan jalan keluar terhadap pergumulan yang mungkin rasanya tidak ada habis-habisnya. Itu yang pertama, pasti. Makanya kita perlu speak up, memberikan harapan, menceritakan Yesus juru selamat. Supaya orang yang kita ceritain tentang Tuhan Yesus menemukan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada problem solving. Itu yang pertama. Yang kedua, speak up itu butuh problem solving bukan untuk yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Problem solvingnya adalah untuk diri kita sendiri. Pelaku atau orang yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Untuk kita sendiri, speak up tentang sosok Allah yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus itu problem solving buat kita. Bagaimana begitu? Karena begini Bapak Ibu Saudara, saya akan menggambarkan, atau lebih tepatnya begini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir begini. Banyak orang Kristen itu Kristennya Kristen mandul. Ya, Kristen mandul itu artinya apa? Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun jadi Kristen. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Dia tidak menghasilkan berkat buat orang lain, bahkan buat dirinya sendiri. Terutama masalah-masalah, bukan hanya masalah-masalah yang dia hadapi. Tetapi terutama dia tidak bisa mengubah orang di sekitarnya atau dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dia tidak speak up. Perumpamannya adalah seperti ini. Kalau saya taruh air di dalam gelas ini ya,
Lalu saya biarkan air ini berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan air ini? Air ini adalah menjadi air yang busuk, air yang kotor, air yang gak bisa diminum dan gak bisa memberikan kehidupan. Tetapi air yang mengalir terus, diisi, diminum, diisi, dibagikan, diisi, diberikan, itu akan memberkati orang lain, mengubahkan orang lain, mengubahkan diri kita dan membuat kita menjadi lebih hidup. Makanya saya katakan orang Kristen perlu speak up untuk problem solving dirinya sendiri juga. Jadi enggak cuma untuk memberkati orang lain, memberkati dirinya. Karena dengan begitu dia mengalirkan terus di dalam dirinya. Apa yang dia miliki dia bagikan. Pikirannya, kebenaran yang dia terima, khususnya kebenaran tentang siapa Allah yang menolong aku, yang menyelamatkan aku. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita speak up tentang kebenaran yang satu ini, yaitu sosok Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar, yang butuh pertolongan ditolong, mendapatkan jalan keluar. Dan yang butuh diberkati, pasti diberkati. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, sebelum menutup harimu, engkau ingat satu kata ini, speak up, speak up, speak up. Supaya engkau menjadi orang Kristen yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sederhana pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, agar menjadi anak-anak-Mu, kami bukan menjadi orang Kristen yang mandul, yang tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Entah kami menjadi saat ini kita adalah orang Kristen baru, atau orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Berikan keberanian kepada kami. Dan ingatkan bahwa Roh Kudus-Mu terus menolong kami seperti janji-Mu. Engkau ada bersama kami. Engkau menolong kami. Engkau yang akan menolong kami untuk speak up. Untuk menceritakan kebenaran-kebenaran yang harus kami ungkapkan. Yang terutama dan khususnya kebenaran tentang siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan, hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya. Mari Roh Kudus, Engkau mengambil alih dan menyempurnakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di VIP hari ini. Kita akan melihat warta di hari Jumat ada SBP secara onsite pukul 19.15 di gereja. Jadi Bapak Ibu aktivis yang ingin hadir di ibadah SBP besok Jumat secara onsite pukul 19.15 di gereja. Dan hari Sabtu ada hangout with youth secara onsite pukul 17 di rumah Bapak Gembala. Ya, anak-anak muda ditunggu kehadirannya rumah Bapak Gembala besok Sabtu, hangout with youth secara onsite pukul 17. Untuk hari Minggunya kita akan kembali beribadah, yaitu ibadah yang pertama ibadah umum pukul 9 di gereja dan ibadah youth pukul 10.40 juga di gereja. Mari Bapak Ibu, saudara sekasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus juga anak-anak muda, jangan lupa pada hari Minggu kita akan ada ibadah umum pukul 9 dan ibadah youth pukul 10.40. Terima kasih. Sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku
akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Ada 4 pokok doa yang akan kita naikkan dalam ibadah VIP. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami bersama-sama satukan hati kami berdoa untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kristen, entah itu di GBI Batu Penjuru maupun semua anak-anak muda yang ada dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, Engkau mau tolong mereka, Tuhan pakai mereka di dalam gereja, di dalam pemerintahan, di dalam tempat di mana saat ini mereka berada, di sekolah, di tempat kuliah, maupun di tempat di mana mereka bekerja. Biarlah Tuhan mau tolong mereka agar mereka boleh menyuarakan kebenaran di tengah-tengah segala hal yang sungguh sangat buruk yang mungkin terjadi di tengah-tengah mereka. Tuhan mau tolong berikan keberanian kepada anak-anak muda agar mereka boleh speak up, boleh bicara tentang kebenaran, yaitu khususnya anak-anak muda Kristen yang pernah berjumpa Tuhan secara pribadi. Biarlah mereka boleh berani menyuarakan Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada, Engkau perlengkapi Tuhan. Agar mereka mampu bicara bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tolong supaya anak-anak muda ini Tuhan juga boleh tampil dan Engkau pakai dengan luar biasa di tengah-tengah mereka, mereka bekerja saat ini. Ada yang bekerja di dalam pemerintahan, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di bidang swasta, di pegawai negeri atau apapun. Kami percaya Engkau memberkati mereka dan Engkau jadikan mereka pertolongan buat orang-orang di sekitarnya, supaya melalui tangan mereka, melalui tangan anak-anak muda ini, bangsa ini pun diberkati, masyarakat diberkati, keluarga-keluarga juga diberkati. Dan berikutnya Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya di gerejamu GBI Batu Penjuru, untuk para penatua, diaken, dan seluruh program GBI Batu Penjuru yang sudah berlangsung, yang sedang menyelesaikan pada tahap terakhir, maupun yang akan mulai diprogramkan pada semester ke depan. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, para aktivis, penata layan, semuanya ini Tuhan. Mampukan kami melayani, mampukan kami bekerja sungguh-sungguh sebagai pengabdian kami, sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Dan kami percaya melalui tangan hamba-hamba Tuhan dan para penata layan, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, aktivis, program GBI Batu Penjuru, program gereja kami bukan hanya sekedar program yang dibuat untuk dilaksanakan dengan biasa-biasa saja, tapi lebih dari itu kami mau ada terobosan yang terjadi, kami mau ada kegeraan yang terjadi supaya semua orang boleh melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus Allah yang harus dimuliakan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tolong Bapa, kami serahkan pokok doa kedua ini ke dalam tangan-Mu. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa secara syafaat untuk cabang-cabang dan pos PI GBI Batu Penjuru, termasuk di dalamnya untuk para gembala cabang gereja kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, berkati para gembala dengan keluarganya, mampukan mereka bekerja dengan melayani dengan sungguh-sungguh. Tolong mereka, bela perkara mereka, bela anak-anak mereka, pendidikannya, kecukupan keluarganya, bahkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan jemaat, keuangan, fasilitas gereja, atau apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tolong para gembala-gembala pos PI cabang GBI Batu Penjuru dimanapun mereka berada Tuhan. Mampukan mereka membawakan suara kebenaran, mampukan mereka juga speak up, menceritakan Tuhan, melebihi segala-galanya,
supaya Tuhan semakin banyak jiwa datang untuk diselamatkan. Dan yang terakhir, malam ini kami juga berdoa untuk setiap ibadah tengah minggu yang sudah dan akan berlangsung di dalam gereja kami, seperti ibadah PLT, VIP, ibadah komisi-komisi, ibadah Bapak Bagi Kristus, ibadah WBI, ibadah remaja, pemuda, ibadah youth, fellowship youth, gabungan MK, dan bahkan ibadah hari Minggu yang secara rutin kita adakan. Tolong Tuhan, setiap media digital yang kita pakai, YouTube, Facebook, atau apapun yang kita pakai, Tuhan urapi agar media-media ini boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat semua orang yang mendengarkan siaran-siaran melalui ibadah-ibadah tengah minggu yang kami adakan. Biarlah Tuhan, kami boleh menggenapi rencana-Mu di bumi ini sampai ujung bumi, sampai semua orang terjangkau mendengar tentang pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa untuk semua orang yang menghadiri acara VIP pada malam hari ini. Berkat-berkat-Mu juga melimpah ke atas kami semua. Engkau tolong kami, Engkau bela perkara kami, Engkau berikan apa yang menjadi kerinduan. Dan Engkau mau memberikan juga mimpi-mimpi, cita-cita dan keinginan kami yang terbaik untuk boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya hari ini. Kami akan tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.